Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Mari sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di sini merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Amin. Belakangan ini saya diingatkan Tuhan untuk kembali mengucap syukur. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata,
Bersyukurlah dalam segala hal, sebab itu adalah hal yang Tuhan kehendaki bagi kita. Mungkin Bapak Ibu di sini terlalu fokus untuk pekerjaan, atau mungkin ada masalah atau apapun, tapi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk pagi ini kita menghitung kebaikan Tuhan, untuk kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan selalu baik, Tuhan selalu setia, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri, amin. Jadi mari sama-sama kita mengambil waktu untuk kita mengingat kebaikan Tuhan, untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Dia layak menerima segala ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu ini. Kau begitu baik buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Sebab selamanya Kau sungguh setia Tuhan dalam hidup kami. Mari katakan, dengan apa akan kami balas Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia,
terus mengucap syukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Mari jemaat Tuhan saja katakan. Buat kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur kasih setia di dalam ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur. Kami bersyukur kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sebab hanya segala pujian dan syukur hanya berkenan bagimu Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan lebih lagi katakan. Mari sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala yuk. Mazmur katakan, dengan nyanyian kita beri ucapan syukur. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita beri ucapan syukur. Dengan pujian kita, berikan yang terbaik buat Tuhan kita, amin. Sebab Dia layak, amin. Mari terus tepuk tangan buat Tuhan kita. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur.
kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal selamanya. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi saya mau menyapa jemaat GBI-PRJ Ibadah Raya 2. Shalom. Kurang keras saudara. Shalom. Saya mau lambaikan tangan orang yang bersuka cita. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Come on, unify dancer. Ini lagu lama saudara. Mari angkat suara kita sama-sama. Come on. Ku hidup dalam hidupmu, ku kuat, kau teguhkan hatiku. Firman-Mu terangi jalanku, perintah-Mu dalamku harus kunyatakan. Sama-sama, come on. Dengan iman setia ku kejar panggilanku, beritakan kuasa-Mu dan kebenaran-Mu. Dengan kasih dan kuasa ku ceritakan karya-Mu. Jadi saksi bagi-Mu. Loving God, loving people. Sorakan haleluya. Mari lebih keras lagi saudara. Bersama nyatakan, come on. Ku hidup dalam hidupmu. Kami kuat. Ku kuat. Kau teguhkan hati. Firman-Mu terangi jalanku. Berita-Mu dalamku harus kunyatakan. Come on, prepare. Iman setia ku kejar panggilanku, beritakan kuasa-Mu dan kebenaran-Mu. Dengan kasih dan kuasa ku ceritakan karya-Mu. Jadi saksi bagi-Mu. Jadi saksi bagi-Mu. Loving God, loving people. One more time, say. Dengan iman dan setia kejar panggilanku, beritakan kuasa-Mu dan kebenaran-Mu. Dengan kasih kuasa ku ceritakan karya-Mu. Mari jadi saksi bagi Tuhan kita. Jadi saksi bagi-Mu. Loving God, loving people. Mari tepuk tangan di atas kepala saudara, come on. Saya percaya dari tempat ini akan ada saksi-saksi Tuhan yang memenangkan banyak jiwa. Amin. Amin. Mari bersama sekalian. Dengan iman setia ku kejar panggilanku, beritakan kuasa-Mu, kebenaran-Mu. Ku ceritakan karya-Mu, jadi saksi bagi. Loving God, loving. Tahukah saudara, lagu ini adalah lagu original song dari tim Praise and Worship kami, LGLP. Dan tentunya doa kami lagu ini memberkati kita semua tempat ini. Bagaimana kita loving God, loving people. Loving God, kita menjadi saksinya Tuhan.
Loving people, kita sebarkan kabar bahagia ini agar semua kita diselamatkan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Siap lagi buat Tuhan? Bersama, come on. Dengan iman setia ku kejar panggilanmu, beritakan kuasa-Mu dan kebenaran-Mu. Dengan kasih dan kuasa ku ceritakan karya-Mu, jadi saksi bagi-Mu. Loving God, loving people. Kami berjaya bersama, come on. Dengan iman setia ku kejar panggilan-Mu, beritakan kuasa-Mu dan kebenaran-Mu. Dengan kasih dan kuasa ku ceritakan karya-Mu. Mari jadi saksi-saksi Tuhan, jadi saksi bagi-Mu. Loving God, loving people. Katakan jadi saksi, jadi saksi bagi-Mu. Loving God, loving people. Kami siap jadi saksi-Mu Tuhan, jadi saksi bagi-Mu. Loving God, loving people. Kasih tepuk tangannya terbaik buat Tuhan Allah kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Setiap kami Engkau panggil untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Loving God, loving people. Kami mengucap syukur Tuhan buat hadirat-Mu sepanjang ibadah pada hari ini Tuhan. Dan saat ini kami akan menaikkan syafaat untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan, disertai Tuhan, dan dilindungi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan terus melaju Tuhan, dan Indonesia akan maju Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu atas bangsa kami Tuhan. Kalau tahun-tahun ini Tuhan, kami akan melakukan pemilihan umum secara langsung Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk persiapan di tahun yang akan datang Tuhan. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera Allah limpahkan Tuhan atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Pemilu boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Pemilu tidak terkendala Tuhan. Segala niat jahat yang ingin dibangun beberapa kelompok orang untuk mengacaukan jalannya pemilu dipatahkan, dibatalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom Allah, damai sejahtera Allah melimpah atas bangsa kami Indonesia. Berkati Presiden kami Bapak Jokowi dan wakilnya Bapak Maruf Amin Tuhan. Berikan hikmat dan tuntunan yang daripada Tuhan. Biar setiap keputusan strategis yang diambil itu boleh berguna untuk kesejahteraan seluruh masyarakat bangsa kami Indonesia. Dan saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Paniko. Urapi hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan menjadi alat untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau memakai Paniko Tuhan sebagai pembawa pesan api Pentakosta ketiga dari bangsa kami Indonesia hingga kepada bangsa-bangsa. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu beserta keluarga besar aman dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk Gembala CK7 Dr. Yanto Tuhan. Urapi Tuhan hamba-Mu, pakai kehidupan hamba-Mu Tuhan, pakai apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan hamba-Mu. Profesinya sebagai seorang dokter spesialis boleh menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami percaya hamba-Mu beserta keluarga besar aman dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk generasi Yeremia, generasi muda, generasi yang cinta Tuhan, yang tidak kompromi terhadap dosa, dibangkitkan atas CK7, dibangkitkan atas setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa-bangsa, dipakai sebagai alat untuk penuaian jiwa-jiwa sampai kedatangan Tuhan yang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan.
Saudara, dengan sukacita kami rindu menyambut apakah ada yang baru pertama kali hadir pada ibadah hari ini. Kalau ada boleh angkat tangannya, lambaikan tangannya. Oh, ada di sebelah kiri saya, ada lagi? Ada lagi? Boleh kita sambut dengan tepuk tangan, saudara. Selamat datang, selamat beribadah. Dan bagi saudara jiwa baru dapat mengisi form biodata jiwa baru dengan cara men-scan QR yang ada di layar di depan. Saudara, kita akan segera memberikan persembahan. Saudara dapat mempersiapkan persembahan terbaik, saudara. Persembahan dapat diberikan melalui scan kris yang ada di bangku di depan saudara masing-masing. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin memerlukan amplop dapat mengangkat tangannya. Nanti akan dibantu oleh usher kami. Baik, sudah siap semuanya? Kalau sudah, saya undang sekali lagi kita sama-sama bangkit berdiri, saudara. Kita mau sama-sama deklarasi doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu 13 Agustus 2023 pukul 7 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. Pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Jason Ong dan Pastor Judith Halim. Ibadah Raya Mandiri Service Onsite pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartono SE. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan yang Professional and Couples 2 PM Service. Let's share the good news. Ini saatnya kita shout louder untuk Yesus. Wanita punya peranan yang luar biasa di dalam pemberitaan Injil. Sejak dari awal Yesus melayani di muka bumi ini, para wanita selalu ada di baris depan bersama dengan Yesus. Ini saatnya beritakan kabar baik itu dimanapun kau berada. Sampai ketemu.
Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, gemar baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Dalam segala situasi, kami mau tetap terus menaruh iman dan pengharapan kami hanya kepada Tuhan Yesus. Dalam segala kondisi kami mau nyatakan bahwa hanya nama Yesus yang menjadi andalan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari nyatakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita. Sungguh hanya Kau Yesus yang kami andalkan dalam setiap hidup kami. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Kami percaya, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari panggil nama Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Panggil nama Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Mari bersama nyatakan, Yesus hanya Kau. Perkataan iman setiap kami Tuhan Yesus. Oh, hanya nama Yesus yang kami andalkan. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Sekali lagi nyatakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan,
siapapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari angkat tanganmu bersama nyatakan Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain. Sekali lagi panggil nama Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Mari sekali lagi, hanya nama Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan tiada lain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Selamat pagi Bapa yang baik, selamat pagi Allah kami, selamat pagi Roh Kudus. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami masih boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Ya Allah kami, nyanyian yang kami naikkan barusan, ini adalah dari hati kami terdalam. Andalan kami bukan kekuatan kami, bukan kepintaran kami, bukan kekayaan kami, bukan koneksi kami, bukan pelayanan kami, bukan juga kebaikan, jeripaya atau perbuatan baik kami. Tapi yang kami andalkan adalah Yesus yang luar biasa. Terima kasih untuk waktu yang indah ini. Terima kasih untuk anak-anakmu yang hadir. Terima kasih juga untuk CK7 yang begitu militan dalam melayani Tuhan. Berkati Dr. Yanto dan keluarga, berkati juga untuk WL Singer yang luar biasa, berkati juga untuk pengerja yang sudah berjerih lelah sampai pada siang hari ini bahkan sampai sore nanti. Berkati juga jemaat yang begitu haus antusias akan Engkau. Dan aku secara pribadi Tuhan dengan suami di tempat ini, kami boleh melayani semua karena anugerah Tuhan semata-mata. Engkau yang diagungkan, Engkau yang dimuliakan, Engkau segala-galanya. Dalam namamu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Refnya sekali lagi. Tunggu, jangan duduk dulu. Nyanyikan dari hati yang tulus. Hanya dia andalan kita. Yes. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Yes. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah kami. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Silakan duduk semuanya. Shalom. Terima kasih ya, luar biasa, suaranya bagus. Semua karena anugerah Tuhan. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu, sehat semuanya, anak-anak muda sehat semuanya ya. Kalau kita ada semua hari ini karena anugerah Tuhan ya. PRJ luar biasa, tetap semangat, tetap antusias cari Tuhan ya. Ya, jangan cari pendetanya, cari Yesusnya, betul. Kalau engkau cari Yesus akan berbeda hidupmu, betul. Oke, siap dengan firman Tuhan? Siap ya, oke. Yes, Tuhan baik luar biasa. Kita bukan merayakan Paskah, bukan merayakan kematian Tuhan Yesus, tapi ada yang mau Tuhan sampaikan hari ini. Waktu Yesus ada di kayu salib, ya, itu Yesus ada berbicara berapa kali kalimat-kalimat ilahi. Salah satu diantaranya sudah selesai, artinya pegang pesan Tuhan. Kalau Tuhan berkata sudah selesai, artinya apapun masalah yang kau hadapi dalam kehidupan ini, semua akan tuntas. Ini iman kita, betul? Mungkin kau punya masalah hutang, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah apa, semua sudah selesai di kayu salib. Artinya Tuhan sudah selesaikan, tinggal bagianmu mengaminkan, amin. Juga ada Tuhan katakan tentang ampunilah dosa mereka nggak tahu apa yang diperbuat. Ini juga bicara tentang kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, betul? Maka jangan pernah berkata, saya tidak mungkin diampuni oleh Bapa. Siapa bilang, udah detik terakhir pun dalam keadaan kesakitan pun Tuhan masih berikan kasihnya kepada kita. Itu luar biasa, betul? Ada lagi, ada waktu Tuhan katakan, aku haus ya. Intinya Tuhan juga rindu. Dia punya kerinduan. Apa kerinduan yang melihat anak-anaknya yang begitu mencari dia dengan sepenuh hati ya. Tapi hari ini yang saya sampaikan bukan itu. Tapi ada satu hal yang mungkin selama ini kurang begitu kita perhatikan. Tapi ternyata ini sangat powerful. Kita buka Yohanes 19 ayat 26 sampai dengan 27 ya. Yohanes 19 ayat 26 sampai dengan 27 demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid-murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Wow. Waktu engkau baca ini, mungkin sepintas engkau baca sepertinya biasa-biasa. Tapi saya percaya setiap kalimat yang dikeluarkan Yesus di atas kayu salib, itu semua ada purpose, itu semua ada tujuan, itu semua ada arti ilahinya, betul? Ya, waktu dia berbicara tentang pengampunan, itu kita tahu. Bicara tentang sudah selesai kita juga tahu. Tapi bicara tentang yang satu ini jarang kita begitu fokus. Kenapa? Karena ternyata masalah keluarga itu penting di mata Tuhan. Dia gak hanya ngomong tentang pelayanan, dia gak hanya ngomong tentang gereja, dia gak hanya ngomong tentang mujizat. Tapi dia jelas bicara, "Ibu, ini anakmu." Dan kepada murid-muridnya, "Ini ibumu." Maka ibu Yesus tinggal dengan murid-murid seterusnya. Artinya keluarga sangat penting di mata Tuhan. Kalau di dunia ini keluarga gak gitu penting, betul? Makanya seringkali kadang-kadang ibu rumah tangga malu kalau dibilang kerjanya apa. Saya cuma ibu rumah tangga. Halo, saya mau jujur, ibu rumah tangga dengan hamba Tuhan lebih hebat ibu rumah tangga. Hamba Tuhan paling 45 menit di sini, betul? Saya hanya 45 menit di sini, tapi ibu rumah tangga 24 hours, 365 hari, gak ada off-nya, betul? Wow, yeah. Ibu-ibu seneng nih langsung. Bapak-bapak rumah tangga juga luar biasa, betul? Ada sih bapak-bapak rumah tangga yang hanya di rumah terus 24 jam? Ya itu juga luar biasa. Mungkin istrinya dalam keadaan sudah gak ada, dia jaga anak-anaknya, itu luar biasa. Intinya keluarga itu bukan hal sepele. Jangan pernah kau pikir kalau dunia menganggap keluarga itu biasa. Yang penting usahaku maju, bisnisku maju, pelayananku maju, semua maju. Pada keluarga itu sangat-sangat penting di mata Tuhan. Buktinya apa? Yesus 33,5 tahun. Berapa lama dia dalam keluarganya? 30 tahun. 30 tahun dia dalam keluarganya, hanya 3,5 tahun dia ada di luar. Artinya apa? Tuhan mau kasih tahu, halo, bagaimana dengan keluargamu di tempat ini? Tuhan sangat concern, bahkan kalau mau jujur, kalau kita mau tahu. Kapan Allah mulai rasanya sepertinya ada something missing di Alkitab? Kapan? Mungkin kau baca, mana ada Bu Indri? Ada. Halo, ada. Mana buktinya? Kita buka Kejadian. Ya kita buka Kejadian, kapan sepertinya ada something yang gak klop ini, kata Allah. Kejadian 2:18, demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Kalau bahasa aslinya, bahasa Inggrisnya, "It is not good the man should be alone." Ya, alone itu bicara kesepian. Sendiri. Kenapa? Karena Tuhan bilang gak bisa. Waktu Tuhan menjadikan tumbuh-tumbuhan, Tuhan gak bilang kesian nih pohon mangga sendirian. Enggak. Waktu Tuhan menjadikan monyet, Tuhan gak bilang kesian nih si monyet sendirian. Enggak. Waktu Tuhan jadikan bulan juga gak dibilang Tuhan kesian nih bulan cuma sendirian. Enggak.
Tapi waktu Tuhan menjadikan manusia, Tuhan katakan gak baik, gak oke, kayaknya ada something wrong. Pertanyaan, kenapa sampai Tuhan berkata seperti itu ya? Kenapa sampai berkata seperti itu? Karena ada 5 alasannya kenapa Tuhan berkata gak baik manusia seorang diri. Manusia perlu family. Halo, di tempat ini gak mungkin kau lahir tiba-tiba datang sendiri dari langit, betul? Bukan Superman di sini, betul? Semua pasti punya keluarga. Nah, dikatakan di sini ada 5 reasonnya, ada 5 alasan kenapa penting sekali keluarga di mata Tuhan. Ya, coba kita buka Kejadian 1. Di sini ada orang nggak sih? Ada ya. Coba respon ya kalau nggak ada orang, awas loh. Kejadian 1 ayat 26. Perhatikan ini yang pertama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala ternak, atas segala seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi ya. Dikatakan Tuhan katakan baiklah kita menjadikan manusia segambar dengan kita. Wow, ini artinya apa? Waktu Tuhan menjadikan manusia, Tuhan punya visi yang jelas bagi manusia. Waktu Tuhan menjadikan binatang, Tuhan gak punya visi untuk binatang. Waktu Tuhan menjadikan tumbuhan, gak punya visi untuk tumbuhan. Waktu Tuhan menjadikan bulan dan bintang, gak punya visi. Tapi menjadikan manusia, Tuhan katakan mereka supaya segambar dengan kita. Segambar dengan Yesus, bukan bicara engkau pakai jenggot panjang 5 km di tempat ini. Segambar dengan Yesus bicara tentang apa? Punya karakter Yesus. Dan kapan engkau punya karakter Yesus? Melalui keluarga. Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Kalau engkau mau segambar dengan Tuhan hanya melalui pelayanan mimbar 45 menit, nehi. Tukang tipu banyak di mimbar, betul? Termasuk Ibu Indri juga bisa bohong di mimbar. Tapi kalau dalam keluarga itu kelihatan aslinya semua. Amin. Kelihatan aslinya itu dalam keluarga. Baik, kalau mau tahu hamba Tuhan, lihat keluarganya. Gampang lah, gitu aja. Amin. Lihat Dr. Yanto tuh keluarganya kompak begitu mesra, betul? Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kapan terakhir I love you sama keluargamu? Karena keluarga-keluarga yang gak bahagia kelihatan sih mukanya kayak kuda Daniel. Itu gak bisa dibohongin. Halo, ya. Nah dikatakan tadi di sini, Tuhan katakan supaya berkuasa. Wow, Tuhan mau kita berkuasa. Makanya jangan bangga dengan engkau berkata I'm a Christian. Masalahnya engkau Kristen yang punya kuasa atau tidak. Kalau engkau hanya sekedar Kristen, sekedar keluarga, sekedar pengusaha, sekedar pelayan Tuhan tapi gak punya kuasa, gak ada yang terjadi apa-apa. Nah kapan kau berkuasa atau segambar dengan Tuhan? Melalui apa kau segambar dengan Tuhan? Melalui keluargamu. Pakai hari-hari ini bagaimana dengan keluargamu? Ya, dikatakan tadi untuk kita berkuasa. Nah, dikatakan tadi di sini, kuasa untuk apa? Untuk mengalahkan segala sesuatu yang di udara, yaitu roh-roh jahat, opo-opo semua kalah sama kita. Maka jangan pernah bilang, tapi Bu Indri suami saya dikenain opo-opo. Enggak ada tuh opo-opo kalau kau punya kuasa. Opo-opo juga lari. Betul? Tapi Bu Indri saya kayaknya diguna-gunain, enggak ada. Kalau kau punya kuasa, guna-guna juga lari dari kita. Amin. Amin. Dikatakan udara, darat dan laut. Apa di darat? Sakit penyakit, kebangkrutan, kemiskinan. Itu semua bisa kita taklukkan. Kapan? Waktu ada keluarga yang sesuai dengan maunya Tuhan. Makanya kenapa Tuhan bilang gak baik manusia seorang diri. Karena keluarga ini modal mereka untuk punya kuasa. Makanya hari-hari ini masih gak engkau punya keluarga seperti yang maunya Tuhan. Karena kalau engkau punya keluarga seperti maunya Tuhan, engkau punya kuasa dalam hidup ini. Beda orang yang punya kuasa dengan gak punya kuasa. Orang yang melayani dengan kuasa beda. Orang yang berbisnis dengan kuasa beda. Bukan kuasa karena engkau punya uang banyak, bukan. Tapi ada kuasa otoritas dari surga. Amin. Makanya danau pun kau bilang, diam, tenang tuh danau. Kegagalan, diam, maka kegagalan bisa tenang. Bisa karena engkau punya kuasa. Kapan? Waktu ada keluarga yang sesuai dengan maunya Tuhan. Amin. Ada orang ini? Masa kalah sama nenek-nenek? Oke, yang pertama kuasa. Yang kedua, kenapa Tuhan mau? Yang kedua, kenapa? Saya mau tanya, kapan pertama kali Yesus mendemonstrasikan kuasanya? Apa waktu orang mati, Lazarus dibangkitkan? No, kalau engkau baca Lazarus itu di mana? Yohanesnya itu Yohanes 4. Yohanes 11 bahkan mungkin. Saya lupa ingat, tapi istrinya bukan di awal. Orang buta diselikan, itu sudah makin panjang ceritanya ke belakang. Atau mungkin orang sakit disembuhkan, atau mungkin orang yang kusta ditahirkan, itu makin ke belakang. Tapi pertama kali mujizat terjadi itu di mana? Di perkawinan di Kana. Nggak main-main. Dan yang luar biasa, Yesus nggak pakai malaikat loh. Yesus nggak pakai asisten, dia langsung turun tangan pada belum waktunya. Kenapa? Karena dilihat rumah tangga kekurangan anggur manis. Ini bicara tentang kekurangan kerukunan. Waktu rumah tanggamu nggak rukun, hanya sekedar engkau menikah 100 tahun tapi nggak ada kerukunan. Gak ada kuasa.
Makanya iblis paling takut kalau melihat keluarga Kristen yang rukun. Dan dikatakan di sini. Coba buka Yohanes 2:11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Mau memuliakan Tuhan. Gak hanya sekedar aku mau memuliakan Tuhan. Nyanyi panjang lebar ingus 5 km. Bukan. Kapan engkau memuliakan Tuhan? Waktu engkau punya keluarga yang seperti maunya Tuhan. Baru orang percaya Yesus yang disembahnya luar biasa. Mau terjadi transformasi di Indonesia? Bukan hanya karena engkau KKR besar-besaran. Waktu orang-orang melihat keluarga Kristen. Halo. Karena kita adalah representatifnya daripada surga. Bagaimana engkau berkata engkau adalah keluarga kerajaan Allah. Tapi dalam keluarga sendiri engkau bermasalah. Sorry ya, paling risiko gak diundang lagi, gak ada masalah. Karena keluarga itu penting. Yang pertama tadi dikatakan adalah apa? Kuasa. Yang kedua dikatakan adalah apa? Penginjilan paling efektif itu melalui keluarga. Saya masih ingat dengan Pak Hari, ya Pak ya. Waktu kita ada kebetulan orang bank datang. Orang bank datang ke rumah kita, mungkin mau nawarin apa gitu. Nah terus udah gitu kita sama Pak Hari, kita ngobrol sama Pak Hari. Ini ada suami saya kebetulan di sini. Ya Pak ya, kamu masih ingat gak sih Pak? Ya, terus udah gitu kita ngomong, asal kami ngomong sama Pak Hari kan kami ngomong sebelah-sebelahan. Iya kan Pak, iya lupa gitu Pak gitu. Itu bapak ibu-ibu semuanya, padahal mereka non loh semuanya. Akhirnya mereka gak jadi nawarin dia punya produk, yang ada malah nanya, apa sih rahasia keluarga bahagia? Yes, orang lihat, orang bisa kerasa, beda. Jangan kau yang menongolkan dirimu sendiri, kami keluarga bahagia, kami keluarga bahagia. Bukan, orang bisa ngelihat antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak. Nah itu yang kedua, dikatakan penginjilan paling efektif. Kapan? Bukan karena KKR besar, bukan karena hamba Tuhan yang besar diundang, tapi waktu orang melihat keluarga Kristen yang rukun sesuai dengan maunya Tuhan. Yang ketiga, mari kita lihat ya. Kenapa makanya Tuhan sedih ya? Kenapa Tuhan sedih? Karena di akhir zaman ini banyak keluarga Kristen yang sudah dingin, kekurangan anggur manis. Makanya banyak terjadi perselingkuhan. Coba saya lihat muka-muka orang yang selingkuh sini. Gak bisa bohong, ini kacamata ilahi nih. Nah, bisa kelihatan. Bapak di sana. Nah, bapak yang mana? Gak tahu. Seringkali kita bilang kita mau menjadi pribadi yang luar biasa dalam Tuhan. Tapi gak bisa, semua itu dicek dari keluarganya. Makanya kalau engkau berkata engkau mau memuliakan Tuhan hanya sekedar mulutmu yang ngomong, gak bisa. Engkau tidak setia kepada istrimu, tidak setia pada suamimu, bagaimana engkau bisa setia sama Tuhan? Bohong. Amin. Maka di tempat ini kalau ada konseling, saya hanya kasih tahu aja. Konseling jangan suka sama lawan jenis ya. Saya main tembak aja langsung. Kalau ada suami laki-laki mau konseling sama hamba Tuhan yang perempuan, suruh datang istrinya, minimal anaknya. Jangan berdua-dua di bawah pohon beringin, jadilah itu. Saya sama suami saya selalu bilang, Indri kalau mau konseling, bawa istrinya dan saya mendampingin kamu. Kami selalu sama, maka saya gak pernah mau. Jangan buka celah. Karena celah itu kecil sama iblis. Iblis gak perlu celah besar, kecil aja. Tahu gak kenapa bahtera Nuh bisa bertahan? Kalau aja dia buka celah kecil, itu bahtera bisa tenggelam. Gak perlu pakai rudal, hanya pakai lubang kecil. Amin. Suka WA di sini sama istri orang? Sama suami orang, alah Bu Indri kan cuma WA. Halo, mula-mula dari WA, lama-lama jadi VI. Semua dari sana, halo. Itu yang kedua. Yang ketiga, kapan terobosan doa yang powerful terjadi? Yang pertama tadi ada kuasa, yang kedua Tuhan dipermuliakan, penginjilan yang paling efektif melalui keluarga. Yang ketiga dikatakan adalah apa? Kuasa doa, bukan karena engkau minta doa dari pendeta besar, percayalah. Waktu keluarga rukun, kata Tuhan, waktu dua orang sepakat, apa saja kau minta, Tuhan akan berikan. Waktu sebelum kami rukun dengan Pak Hari, susah, berkat kami itu banyak ditipu, banyak masalah. Rasanya susah, depan mata nih, lewat terus. Tapi sudah ada kerukunan. Doa, walaupun sederhana, doanya gak perlu sampai doa mesti, oh ibuku, hatiku pilu, gak usah. Doanya cuma Tuhan, tolong usaha kami Tuhan berkatin. Surga tidak tahan dengan kesatuan. Kenapa saya berani berkata gitu? Karena surga suka dengan kerukunan. Dalam kerukunan yang keempat Tuhan katakan aku perintahkan berkat sampai selama-lamanya. Halo, engkau bekerja sekarang di perusahaan. Batas waktumu ada betul? Paling 55, 65 betul? Apalagi di sini ibu-ibu yang mungkin cantik luar biasa, mana ibu-ibu yang cantik sini angkat tangan. Yang merasa dirinya cantik angkat tangan. Loh, semua jelek-jelek sini. Kalau aku paling tinggi, aku paling cantik di dunia tuh kata suami saya gitu loh. Ya. Mungkin engkau cantik,
Ya mungkin engkau jaga semua segala macam. Tapi engkau udah usia 40. Nggak mungkin bisa ngelamar di SQ. Kenapa bilang on the deal udah goyang? Tapi kalau hamba Tuhan beda. Kalau engkau dapat berkat Tuhan, walaupun engkau sudah on the deal goyang, engkau masih bisa jadi berkat. Makanya beda di sini, makanya beda. Tuhan katakan waktu keluarga itu rukun, aku perintahkan berkat sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan yang membuka, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan sudah tutup, gak ada yang bisa membuka. Apalagi? Makanya sayang kalau engkau tidak sadar akan hal ini. Maka Tuhan bilang ini gak pas nih. Si Adam sendiri gak pas nih. Gak mungkin dia punya kuasa kalau dia sendiri. Dia harus punya partner, dia harus punya keluarga. Itu yang menjadi pergumulan Tuhan. Dan yang kelima, tahu apa? Yang pertama kuasa, yang kedua tadi ada doa punya. Yang pertama kuasa menaklukkan, yang kedua adalah tadi apa? Penginjilan paling efektif. Yang ketiga tadi adalah apa? Ya, kuasa doa. Yang keempat adalah apa? Berkat. Yang kelima tahu apa? Kita bisa mengundang kerajaan surga dalam hidup kita. Hah? Bisa? Yesus ajarkan. Doamu harus seperti ini. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kalau keluarga kita punya kerajaan surga, beda. Rumah boleh kecil, hanya cuman petak, tapi ada kerajaan surga. Orang masuk ke sana beda rasanya. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Tapi kok keluargamu, rumahmu besar, 5.000 meter, tapi gak ada kerajaan surga, merinding orang masuk. Betul. Rumah kami gak terlalu besar sama Pak Ari. Memang kebetulan ada hiu sih. Tapi tetap karena hiunya sudah ada kerajaan surga, beda hiunya. Betul, orang masuk pun lihatnya happy-happy ya, betul. Anjing kita anjing pitbull semuanya. Pitbull, itu kalau di Australia pitbull makan orang, betul. Tapi karena di rumah kami ada kerajaan surga, anjingnya jadi imut-imut. Pada pitbull, kek, gak begitu betul. Kita punya elang yang besarnya luar biasa. Elang itu kan makan orang, betul. Kambingnya bisa diangkat. Tapi kalau ada kerajaan surga, elangnya pun jadi imut-imut. Bagaimana dengan keluargamu? Bisa gak kau rasakan kerajaan surga dalam keluargamu? Atau boro-boro Bu Indri kapal pecah setiap hari? Kalau engkau hanya kapal pecah dalam keluargamu, gak mungkin. Gak mungkin engkau bisa punya yang 5 tadi. Pertanyaan, ada 5 bonus Tuhan berikan. Tuhan mau kasih ini sama kita semua. Makanya Tuhan bilang gak pas ini si Adam sendiri. Gimana dia mau punya 5-5 ini? Makanya aku harus berikan kepada dia penolong, keluarga. Supaya bisa dia menjadi pribadi yang dahsyat di mataku. Kejadian kita dahsyat. Halo, walaupun kau di sini mukanya pas-pasan, gigi mancung keluar, hidung masuk ke dalam, kita pas-pasan. Kita luar biasa di hadapan Tuhan. Dahsyat kejadian kita. Kenapa bisa dahsyat? Karena engkau punya 5 bonus tadi. Makanya keluarga-keluarga Kristen harusnya beda dengan keluarga yang bukan Kristen. Betul? Halo, ada orang nggak sih di sini? Gini ya, mau ngajak berantem saya ya ini ya. Nggak gini aja, kalau kan jangan undang saya lagi ke sini gitu loh ya. Diundang tapi begitu modalnya, betul? Oke, dikatakan tadi powerful. Pertanyaan, apa iblis diam? Apa iblis diam? Dia melihat ini tantangan besar. Gile, kalau keluarga Kristen menjadi alat untuk penginjilan paling efektif. Indonesia 6 juta Kristennya. Kalau keluarga-keluarga 6 juta ini semuanya bisa sesuai dengan keluarga yang Tuhan mau. Gak sampai lama transformasi terjadi. Dari keluarga, Bo. Bukan karena khotbah Ibu Indri, bukan. Khotbah cuma 45 menit. Tapi kalau mereka melihat keluarganya beda. Beda. Walaupun tetangga cerewet tapi bilang shalom, masih beda. Amin. Apakah iblis diam? Gak mungkin iblis diam. Iblis itu gak pernah diam. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan, betul? Tapi Allah datang untuk memberikan hidup kelimpahan. Ayatnya 1 Yohanes 10 ayat 10, tapi ada 3 faktor utama di sana. Pertama adalah faktor Allah kita. Dia memberikan pada kita hidup yang berkelimpahan. Tapi yang kedua ada faktor iblis yang mau menggagalkan itu semuanya. Faktor yang ketiga adalah bagaimana responmu hari ini. Kalau engkau meresponi apa maunya Tuhan, yang Tuhan rencanakan jadi sama kita. Tapi kalau engkau tidak meresponi apa maunya Tuhan, yang terjadi iblis punya rencana masuk sama kita. Makanya iblis gak akan suka. Dia bilang gila, keluarga-keluarga mau jadi berkat bagi dunia ini mana bisa katanya. Maka dia masukkan panah. Iblis itu kalau nyerang itu gak main-main loh. Dia gak perlu nyerang semua di sini. Satu aja tapi kena langsung. Pak!
Mana buktinya? Buka Kejadian 3. Dan banyak orang korban gara-gara ini. Hanya sedikit dia pakai, tapi ternyata mautnya luar biasa. Kejadian 3 ayat 4 sampai dengan 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Apa roh yang dimasuki oleh iblis kepada keluarga Kristen di akhir zaman ini? Tahu namanya apa? Roh ego. Ego. Kesannya nggak kelihatan, tapi ada dalam keluarga kita. Makanya nggak heran, nggak bisa menjadi keluarga yang seperti maunya Tuhan, karena egonya tinggi. Dari mana ketahuan egonya tinggi? Kelihatanlah. Makanya harusnya Yohanes 3:30, Yesus makin besar, aku makin kecil. Tapi kita kebalikan, Yesus makin kecil, aku makin besar. Karena ego. Jadi gak usah pakai banyak-banyak iblis mah. Iblis tuh kok nyerang tuh pakai kecil tapi mantap. Maka di tempat ini ya, gak usah banyak-banyak. Yang sih ada yang cari jodoh. Ada yang cari jodoh, saya khusus bagian jodoh soalnya. Ya, gak usah obral kanan kiri depan belakang. Dicari kumis melintang, gak usah. Tuhan akan kasih tahu engkau tepat sasarannya, pasangan yang Tuhan berikan padamu. Betul, dari kata-kata tadi iblis pakai ego. Kalau keluarga ego kelihatan, istri ego kelihatan, suami ego kelihatan, anak ego kelihatan, rumah tangga ego kelihatan. Dari mana kelihatannya? Ya, paling gampang kita lihat. Dari mana kelihatannya Bu Indri? Mari kita lihat. Apa ini? Apa ini? Apa hubungannya Bu Indri? Ada hubungannya. Kalau orang yang pakai ego, paling suka nyerang pasangannya. Dia serang, lu tau apa? Betul? Lu percuma, dia serang pasangannya, dia serang anaknya, dia serang orang tuanya, nyerang terus. Dan yang paling sering bukan hanya menyerang, tapi juga banyak mengelak waktu salah. Coba serang saya, pam, saya ngelak, betul? Gak mungkin saya saya gituin. Makanya petinju banyak dalam rumah tangga. Betul, petinju bukan hanya Muhammad Ali. Bapak-bapak petinju banyak, ibu-ibu petinju pun banyak. Coba muka ibu petinju mana di sini saya lihat. Kelihatan suka nyerang suaminya. Lu dulu dong berubah, baru gua berubah. Halo, kalau kau suka tinju pasangan lu, yakin engkau punya keluarga yang punya kuasa? Nggak mungkin, Yesus gak pernah pakai sarung tangan. Pernah lihat Yesus pakai sarung tangan? Tiba-tiba Yesus sambil melayanin. Hai murid-murid, gua tonjok lu ya, nggak ada. Betul, seringkali kita pakai sarung tangan. Makanya gak heran, gak bisa ada kerukunan. Atau gak pakai sarung tangan, tapi pakai ini. Apa ini? Ini palu hakim saya beli saya datang ke tempat hakim loh nih. Betul, banyak kali kita di rumah, kita menjadi jaksa, suka nuntut. Kita tuntut semuanya. Gak bisa, saya sih akan baik Bu Indri. Kalau dia baik Bu Indri, enak aja dia kurang ajar, saya mesti baik sama dia. Halo. Dan akhirnya selain jaksa ada hakim, tuntut, pop, cerai, bubar. Waktu engkau pakai ini, yakin bisa keluarga bahagia? Tuhan gak pernah nuntut kita loh. Yesus tuh luar biasa. Dia gak pernah tonjok kita. Malahan dia peluk kita. Tapi seringkali kita tuntut, kita tonjok, kita serang pasangan kita serang anak kita serang orang tua kita. Saya mau kasih kesaksian sedikit aja. Saya punya IG. Namanya Indri Parede Arya. Pengikutnya agak lumayan lah. Hampir 70.000 gitu lah ya, lumayan ya. Makanya katanya, Bu bisa endorse Bu, dapat duit Bu. Katanya, gila. Saya bukan mau cari duit di situ, tahu? Saya bilang begitu. Saya kirim firman tiap hari. Kebetulan ada satu ayat, satu firmannya tentang istri tunduk pada suami dalam segala hal seperti kepada Tuhan. Itu ada ayatnya di Kolose, betul? Yang ngamuk banyak banget. Hei, Indri, bukan panggil ibu lagi, Indri dipanggil. Indri, berapa kau dibayar? Makanya kau bilang kayak gitu. Lalu, ada lagi yang bilang, hah, kau gak pernah ngerasain kayak aku rasain ya? Wah, marah-marah semuanya. Tapi yang luar biasa, yang non, malah bilang ini sesuai ajaran kami. Yang mana kita? Kalau engkau masih menyerang suamimu dengan berharap dia bisa berubah, atau istrimu kau serang dengan dia berubah, tidak akan pernah berubah. Kalau engkau vonis dia, lu percuma.
percuma gue kawin sama lu. Percuma kau menjadi istriku atau menjadi anak saya. Tidak akan terjadi apa-apa. Iblis suka kita main ini. Iblis suka main ini. Amin. Coba di sini, yang suka menyerang saya bisa lihat mukanya. Lihat pakai ini kacamata ilahi loh. Suka nyerang, betul. Pokoknya serang ble, hajar ble gitu ya. Contoh-contoh di Alkitab banyak semua yang hancur gara-gara pakai sarung tangan sama pakai palu. Siapa contohnya? Adam dan Hawa jelas. Saling menyalahkan, betul. Saling mengelak, bukan gua, dia, bukan gua. Makin kau ngelak, makin gak jadi kerukunan. Makin kau ngaku, makin terjadi pemulihan. Dulu saya raja ngelak, ratu ngelak. Pak Ari sering bilang, In, itu kenapa? Kok makanannya gak enak di rumah? Tahu nih si pembantu nih dasar, cari kambing hitam, betul? Maka di gereja banyak jual kambing hitam. Saya, kalian baik-baik semuanya, bukan baik-baik saya lihat semuanya. Betul? Atau waktu itu anak saya pernah kena, suami saya lihat itu anaknya, itu kena minyak nyamuk. Gara-gara gigit nyamuk jadi hitam-hitam. Anaknya kita perempuan yang paling kecil. Pak Ari bilang, kamu gak ngurus ya? Kok bisa sampai banyak begitu segala macam? Aduh Pak, itu autan kenapa sih? Memang autan sekarang udah gak bagus. Autan pun disalahkan. Kira-kira apakah itu yang namanya orang yang mau keluarga bahagia? Enggak seperti itu. Ya, tadi kata saling menyalahkan. Kedua, ada rasa iri. Seringkali istri-istri itu iri sama suaminya karena suaminya kerja, dia pikir sebenarnya dia di rumah. Saya di rumah terus Bu Indri, ngurus anak, masak, nyuci, melahirkan. Lah iyalah, siapa juga yang mau melahirkan? Apa mungkin suami melahirkan? Nah, tuh engkau iri, gak heran. Makanya dikatakan Kain dan Habel bermasalah, betul? Atau apa yang terjadi? Memaksakan kehendak. Nah, mana di sini kelihatan yang dominan-dominan? Muka dominan kelihatan sama saya soalnya. Istri-istri mana? Coba istri yang katakan. Kok gak tinggi-tinggi dong? Mau jadi istri gak sih? Nah. Pak, Bapak di tengah nih. Bapak, ya. Bapak, ya. Bapak. Istrinya dominan apa enggak? Nurut. Baik, betul. Tapi tadi kakinya saya lihat gini Bapak. Oke. Sorry. Hanya bercanda, betul. Atau yang paling bahaya. Membeda-bedakan. Jangan beda-bedakan, jangan banding-bandingkan. Paling gak enak rumah tangga dibanding-bandingkan. Suami bandingkan istri orang dengan istri dia. Istri bandingkan suami orang dengan suami dia. Anak dibandingkan dengan anak orang. Atau anak yang satu dibandingkan anak kedua. Gak akan terjadi apa-apa. Setiap orang unik di mata Tuhan. Terima, jangan banding-bandingkan. Karena setiap orang punya kekurangan dan kelemahan. Halo, saya dengan Pak Ari. Gak apa-apa ya Pak, dikit. Boleh apa? Boleh. Saya mungkin lebih umur dari Pak Ari. Tapi Pak Ari gak pernah bilang, makanya kamu udah tua. Enggak pernah. Pak Ari selalu bilang, gak ada masalah walaupun umur 63. Tapi kamu tetap punya sinar kemuliaan Tuhan. Betul ya Pak? Makanya aku bahagia banget. Pak Ari kalau udah muji saya pakai baju ini, 1 minggu gak saya cuci-cuci. Ya jangan udah memang ada kekurangannya dihantam di sana. Jangan banding-bandingkan. Mungkin istrimu kurang menarik dibanding yang lain, tapi kan hatinya baik. Mungkin suamimu kurang kaya dibanding yang lain, tapi kan minimal tanggung jawab. Please deh, waktu kau banding-bandingkan, Yesus aja gak banding-bandingkan kita loh. Yesus gak bilang kalau gue banding-bandingkan lu sama malaikat, gak pernah loh. Betul? Halo, kalau kita dibanding-bandingkan dengan Abraham, jebol kita semuanya. Tuhan terima kita padanya. Sementara engkau harus seperti maumu, itu ego. Itu orang ego, halo. Atau apalagi, ya? Atau apalagi, hati-hati nih, label, atau labeling. Jangan kau label istrimu, jangan kau label suamimu, jangan kau label anak-anakmu. Dasar istri percuma, kampungan, jangan. Walaupun dia kampungan, minimal jangan bilang kampungan. Ya agak desa dikit lah memang kamu bilang. Jadi agak terhormat gitu loh, betul. Atau suamimu, ya jangan kau label. Nyesel gue kawin sama lu. Pacar gue dulu lebih bagus, lebih kaya, jangan, ya. Mana buktinya? Lihat, anak hancur gara-gara label orang tua lo. Buka 1 Samuel 20 ayat 30. Yonatan itu adalah anak daripada Raja Saul, betul? Logikanya Raja Saul meninggal harusnya Yonatan kan menjadi raja, betul? Karena kerajaan, bukan presiden. Kalau kayak Jokowi nanti misalnya gak ada, gak langsung si Gibran, enggak seperti itu. Tapi kalau raja, kayak nanti Pangeran Charles meninggal, itu anaknya langsung yang akan mengambil alih, betul? Pertanyaan, kenapa Yonatan gak menggantikan Saul? Kenapa jadi Daud yang masuk? Bahkan Yonatan yang support. Udah Daud kamu aja. Kenapa? Ini rahasianya. Ayo kita buka. 1 Samuel 20 ayat 30. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan. Katanya,
anak sundal, kurang ajar. Bukankah aku tahu bahwa engkau telah memihak pihak anak Isai dan engkau noda bagi kau sendiri dan bagi ibumu. Wow, tidak main-main. Sama anak itu ngomongnya kasar. Bapak-bapak, jangan kasar sama istrimu. Bodoh, goblok. Jangan. Karena dia adalah teman warismu di masa tua, bahkan sampai Tuhan panggil. Amin. Seringkali kadang-kadang ya dalam keluarga itu banyak pakai ini. Wih, ngeri banget nih hamba Tuhan. Pakai cutter, betul. Seperti itu. Kata-kata yang kasar. Makanya Yonatan gak percaya diri. Makanya dia gak pede. Dia jadi orang yang minder. Low self esteem. Tidak punya harga diri. Kenapa? Dia maki-maki sama ayahnya setiap hari. Kata-kata kasar setiap hari. Waktu engkau kata-kata kasar pada anakmu, kepada istrimu, kepada suamimu, gak jadi apa-apa. Halo? Halo? Sunyi senyap. Berarti antara dua, banyak yang melakukan atau gak ngerti bahasa Indonesia. It's okay, kalau itu pernah minta ampun sama Tuhan kok sekarang. Tuhan kita itu baik, dia gak pernah simpan dosa kita asal mau berubah, betul? Tadi katakan tadi di sini, ya pakai cutter, makanya gak heran. Gak heran, satu lagi. Pepujian. Tahu pepujian apa? Kalau sama orang, luar biasa. Betul? Tapi kalau dalam keluarga, wah gak ada sama sekali perhatian. Gak ada atensi, tapi kalau mau keluar orang lain, betul ya? Persis kayak drama Korea, betul? Tahu gak kenapa istri Lot jadi tiang garam? Tahu kenapa? Ini pernah baca Alkitab gak sih semuanya? Istri Lot kenapa jadi tiang garam? Karena melihat ke belakang Bu Indri. Kenapa melihat ke belakang? Karena jalan. Kenapa jalan? Karena dia menyimpan sakit hati sama suaminya. Waktu Sodom mau dihancurkan, datang orang-orang kampung mau menghajar tamu yang datang di sana. Ada 2 malaikat datang. Apa kata Lot? Jangan ganggu tamu saya. Kalau mau pakai tuh, anak saya perempuan 2 masih perawan, silakan pakai. Waktu engkau lebih menyenangkan orang daripada menyenangkan keluargamu, 0 kita di mata Tuhan. Amin. Kalau sekretaris diajak makan, betul, sampai nanya, makannya apa? Enak. Istri nggak pernah diajak makan. Di sini nggak ada, betul? Yang ada di mana? Alaska. Di sini nggak ada, betul? Halo. Waktu engkau seperti itu, engkau akan jadi berkat. Halo, ya. Nah dikatakan, roh ego, hati-hati. Kalau gitu Bu Indri, bagaimana caranya menghancurkan roh ego? Hanya satu, minta kasih agape dalam hidup kita. Kalau engkau punya kasih agape, kasih tanpa syarat, akan beda engkau dalam keluarga. Hanya itu kuncinya. Kasih agape. Bukti orang yang punya kasih agape, ada buktinya berapa? Salah satu di antaranya adalah apa? Ini apa? Ini apa? Ini kuno tapi seru. Tahu apa? Bukti orang yang punya kasih agape itu pasti mau mendengar. Dengar pasanganmu. Dengar anakmu. Dengar orang tuamu. Jangan asal dia ngomong patahkan langsung. Dengar. Mungkin dia gak ngomong karena dia introvert. Tapi lihat gesturnya. Kalau dia gak happy ngomong, kamu kenapa? Halo, bagaimana engkau bisa mendengar suara Tuhan? Dengar suami ngomong aja gak mau, dengar istri ngomong aja gak mau, dengar anak ngomong aja gak mau, dengar orang tua ngomong aja gak mau, gak bisa. Tapi sometimes ada orang gak ngomong, tapi dari sikapnya kita bisa tahu dia lagi ngomong sama kita. Kepekaan itu modal kita. Amin. Halo. Dikatakan seperti itu. Yang berikutnya. Coba lihat. Orang yang punya kasih agape itu bisa ngalah. Seperti Abraham bisa ngalah. Ibu-ibu jangan pakai otot. Kalau engkau ngomong pakai otot gak akan selesai masalahnya. Percayalah. Dengan engkau bisa ngalah. Ngalah bukan berarti kalah. Waktu lagi pasangan lagi emosi, diam. Dengar, doa. Bukan ngotot. Abraham kenapa menjadi bapak orang percaya? Dipercaya banyak hal. Waktu dia ngalah dengan Lot keluarganya. Orang bilang bodoh ngalah. Sering kali kalau kita ngalah dibilang orang, ngapain lu ngalah sama laki lo? Ngapain lu ngalah sama istri lo? Ngapain lu ngalah sama anak lo? Ngapain lu ngalah sama orang tua lo? Padahal di balik mengalah itu ada power yang luar biasa. Amin. Yang kedua, mengampunin.
Orang yang punya kasih agape pasti gampang mengampunin. Kalau engkau berkata saya punya kasih agape tapi masih tetap ingat, nggak bisa. Masih nyimpan nggak? Kalau orang yang masih nyimpan kepahitan tuh kelihatan wajahnya. Coba lihat wajah-wajahnya. Ini makin saya panjangin makin kelihatan. Rugi loh. Saya ada punya anak rohani, dia menyimpan kepahitan, akhirnya kena cancer. Cancernya bukan hanya 1, 5 loh cancernya. Dari mulai sini pindah, akhirnya metastase kemana-mana. Tahu gara-gara awalnya apa? Kepahitan. Rugi. Siapa sih yang gak bisa salah? Yang ketiga, orang yang punya kasih agape pasti memberikan kesempatan. Yesus berikan kesempatan loh, dia ketemu dengan Petrus. Gak dia bilang, lu kebangetan. Gak dia bilang, Petrus apakah engkau mengasihi aku? Gembalkan dombaku. 3 kali dia ngomong, gak pernah dia ungkit tentang kutuk daripada Petrus. Kalau engkau berikan kesempatan, orang bisa berubah. Yang keempat dikatakan, jangan jemu-jemunya berbuat baik. Yang kelima tadi mendengarkan, betul? Yang keenam, jangan pernah ada kata capek. Kalau engkau berkata capek dalam keluargamu, saya udah capek Idris, saya sudah bosan. Pasti engkau juga capek ikut Tuhan. Kalau orang yang capek dengan keluarganya, pasti capek ikut Tuhan. Makanya hari ini ada 2 gendangnya. Mau menjadi keluarga yang bahagia, kuncinya 2. Ini apa? Apa nih? Kalau engkau hanya Kristen anak-anak, memang kau tidak nangkep hari ini. Enak aja disuruh ngalah, enak aja disuruh ngampunin. Yang ada cuma nuntut doang. Anak-anak tuh cuma pakai ini tuh sering. Kristen bayi, hanya cuma pakai ketok, hanya cuma bela diri. Tapi jadilah Kristen mempelai. Halo, Kristen mempelai. Nanti waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, nggak jadi bayi lagi loh. Tapi jadi raja, betul. Kita akan duduk bersanding dengan dia. Teng, teng, tereng. Saya undang pemusik. Nanti yang dia cari bukan lamanya engkau jadi orang Kristen. Sudah berapa tahun kau orang Kristen? 1000 tahun Tuhan, bukan. Tuhan gak tergila-gila dengan lamanya kita jadi orang Kristen. Tuhan gak tergila-gila dengan banyaknya pelayanan kita. Tapi Tuhan mau lihat apakah engkau dewasa secara rohani. Hanya orang yang dewasa secara rohani yang bisa untuk memelihara keluarganya. Tuhan berkati. Ini saya kasih ya. Untuk 2 orang ya nanti ya, yang betul-betul di sini mau kembali untuk membina keluarganya ya. Jangan semua rugi bandar ya, oke, rugi bandar. Karena bikin ini lama loh saya bikinnya ini, ya lumayan ya. Belinya di pasar baru, diatur-atur lagi ya. Nanti saya akan berikan pada 2 orang. Nanti saya akan berikan, nanti silakan ketemu saya. Tapi hanya 2, please jangan 200, oke? Tuhan berkati, saya undang kita berdiri. Mau bangun keluargamu? Suami istri pegang tanganmu, tangan suaminya, tangan istrinya, tangan anak-anaknya. Ayo, kita punya potensi yang luar biasa dalam keluarga kita. Melalui keluarga kita ada kuasa, melalui keluarga kita ada penginjilan efektif, melalui keluarga kita bisa memuliakan Tuhan, melalui keluarga kita berkat dicurahkan, melalui keluarga kita bisa mengundang kerajaan Allah dalam hidup kita. So apalagi kita gak bisa pilih keluarga kita. Yang sudah Tuhan berikan itu jaga. Engkau tidak bisa pilih orang tuamu. Yang sudah Tuhan berikan orang tua itu pelihara. Seorang Daud kenapa dia dipakai luar biasa. Papa mama gak sayang. Anak-anaknya mau bunuh dia. Bahkan istrinya juga gak sopan sama dia. Mertuanya jahat sama dia. Abang-abangnya gak lihat dia sebelah mata. Tapi dia terima keluarganya. Dia mengucap syukur bahwasanya Tuhan itu baik. Selama-lamanya baik. Makanya gak heran Yesus gak tahan. Dikatakan Yesus anak Daud. Tuhan berkatin. Refnya saja. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Amin. Melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa untuk hamba-Nya. Bapak, terima kasih buat firman-Mu Bapak. Yang begitu indah Bapa. Engkau hanya menciptakan 2 lembaga. Pertama adalah lembaga keluarga.
itu sangat penting di hadapan Engkau Bapa. Dan hari ini kami dengar firman-Mu. Kebahagiaan di dalam keluarga Tuhan. Ada unity, saling mengasihi. Dan berkat-Mu itu turun ya Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Indri Tuhan. Kau terus memakai hamba-Mu ini Tuhan. Untuk menyuarakan kebenaran-Mu Tuhan. Dimanapun beliau berada Tuhan. Ada berita sukacita dari kerajaan-Mu Tuhan. Yang diberitakan ya Tuhan. Kau memberkati keluarganya Tuhan. Kau melindungi, Kau menyertai Tuhan. Memagari dengan malaikat-Mu Tuhan. Membungkus dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan jemaat duduk. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan sampai Dia datang kali yang kedua. Nah, setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ini yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, siapakah kami ini? Sebelum kami mengenal Engkau Tuhan. Kami adalah orang yang berdosa. Upah dosa adalah maut, kematian untuk selama-lamanya. Engkau yang tidak berdosa harus rela turun dari sorga. Mati-gantikan kami di atas kayu salib dengan penderitaan yang luar biasa. Kalau kami pikirkan Tuhan, kami renungkan Tuhan. Begitu baiknya Engkau kepada kami Tuhan. Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau memberkati kami. Engkau menjadikan kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Anak-anak kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, Kau sedang mengingatkan kepada gereja-Mu. Kemuliaan-Mu turun Tuhan. Atas gereja-Mu, atas jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Atas hati-hati yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Yesus. Tuhan mau memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari semua untuk masuk dalam perjamuan yang kudus ini. Tapi Tuhan mau kita introspeksi, lihat keadaan diri kita. Kalau Roh Kudus mengingatkan dosa-dosa dan kesalahan yang kita perbuat, mari kita mengakui kepada Tuhan. Kita minta ampun kepada Dia, karena Dia penuh dengan pengampunan. Oh Ramaya Rama Shankaya Ramo, ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Engkau ada di sini Tuhan. Kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Rasakan kasih-Nya Tuhan kepada saudara-saudara. Rasakan kasih-Nya. Terima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Buat pengampunan yang Kau berikan Tuhan. Sehingga kami layak Tuhan. Ambil bagian dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Itu perjamuan bersama dengan Kau sendiri Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri. Semua sudah mendapatkan roti dan anggur. Kalau belum ada pengerja yang akan memberikan. Kalau sudah kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti.
Sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus Kristus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus. Sekarang mari kita ucapkan syukur. Jemaat mengucap syukur buat pengampunan Dia, buat kasih-Nya kepada kita. Ucapkan dengan bahasa yang dimengerti, bisa berbahasa roh, apapun ekspresikan kepada Tuhan Yesus Kristus yang ada di sini. Oh Ramasyangamu, terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu Tuhan. Hatiku penuh dengan damai-Mu, Yesus. Uramayalama syangayaramayalama, sigaralamayalamayaramayaralama. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit menjadi pemenang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bangkit jadilah pemenang. Bangkit jadilah pemenang. Bangkit jadilah pemenang. Terima pengurapan dari Roh Kudus, pengurapan kuasa, kasih, mujizat dalam nama Yesus Kristus. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur bagi Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh masuk dalam perjamuan kudus ini Tuhan, hati kami penuh dengan damai Tuhan. Ada pengampunan terhadap kami Tuhan. Kami adalah anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan Allah yang berkemenangan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang para suami di tempat ini, angkat kedua tanganmu. Tuhan, Kau lihat para suami di tempat ini Tuhan Yesus. Jadikan mereka suami yang takut kepada Tuhan. Jadikan mereka Tuhan, nabi, raja dan imam dalam keluarga mereka Tuhan. Yang membawa keluarganya Tuhan untuk hidup takut kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada kebahagiaan yang Kau berikan untuk para suami di tempat ini Tuhan. Penuh dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Berkati Tuhan setiap usaha pekerjaannya dibuat berhasil oleh Engkau Tuhan. Hidupnya beruntung karena Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih kepada-Mu Tuhan. Kami serahkan para suami di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Sekarang para istri angkat kedua tangan-Mu. Tuhan Kau lihat para istri di tempat ini. Jadikan mereka Tuhan istri yang takut kepada Tuhan, yang cinta kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Jadikan anggur yang manis Tuhan, yang mendatangkan sukacita buat keluarganya, kebahagiaan, penuh damai sejahtera Tuhan. Keluarganya makin berbahagia, makin indah Tuhan. Kau memberkati setiap usaha pekerjaan yang mereka lakukan ya Tuhan. Terima kasih kepada-Mu Tuhan. Beri kesehatan buat para istri Tuhan. Kesehatan yang terbaik yang Kau berikan buat mereka Tuhan. Terima kasih kepada-Mu Tuhan. Sekarang para anak muda, single parent, dan yang belum mendapatkan jodoh. Tuhan kami berdoa Tuhan. Hari-hari ini Kau sedang membangkitkan generasi Yeremia. Anak-anak muda Tuhan.
yang akan menyelesaikan, yang akan menuntaskan amanat agung itu Tuhan. Sebelum Engkau datang kali yang kedua, mereka akan duduk Tuhan di dalam kepemimpinan, baik di marketplace, di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, di bisnis mereka, di organisasi-organisasi sosial, bahkan organisasi politik. Mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Karena ada pengurapan daripada Engkau Roh Kudus buat anak-anak muda di tempat ini. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Yang berdoa untuk single parent Tuhan. Roh Kudus Engkau adalah Roh penolong. Engkau yang akan memberikan pertolongan buat single parent untuk tetap berjalan di dalam firman-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberi penghiburan buat mereka Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Kami juga berdoa yang belum mendapatkan jodoh Tuhan. Seperti tadi firman-Mu Tuhan. Mereka mendapatkan jodoh yang tepat sasaran. Yang datangnya daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih kepada-Mu Tuhan. Sekarang seluruh jemaat angkat kedua tangan-Mu. Kami tahu Tuhan, Kau sudah menyembuhkan yang sakit. Kau melepaskan yang terikat. Kau memulihkan keluarga-keluarga yang ada ya Tuhan. Hubungan mereka Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya seluruh jemaat GBPRC diselamatkan oleh Engkau Tuhan Yesus. Nah saat ini kami mau Tuhan terima berkat daripada sorga. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Bapa yang di sorga. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Menjemputi awan-awan yang permai bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata amin. Shalom saudara, menjalani kehidupan sebagai orang percaya, seringkali kita diperhadapkan pada situasi yang tidak mengenakan. Dan rasanya jika dipikirkan oleh akal pikiran manusia, hal itu mustahil untuk bisa kita lakukan dan lewati. Walaupun kita sudah menaati firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, tapi terkadang kita masih mempertanyakan, apakah mungkin Tuhan tolong saya? Saya sudah taat, tapi kok saya belum melihat jawaban Tuhan? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai ketaatan di tengah kemustahilan. Kita akan belajar dari dua tokoh Alkitab yang diperhadapkan pada situasi yang sulit, kemudian mereka mendengar perintah Tuhan yang tidak masuk akal. Namun, mereka tetap taat akan suara Tuhan dan justru mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang pertama ialah Ishak. Dalam Kejadian 26 ayat 1-6, pada saat itu Ishak menghadapi bencana kelaparan di negerinya. Awalnya, Ishak berencana untuk mengikuti Abraham ayahnya untuk mengungsi ke Mesir. Tetapi, Tuhan menampakkan diri dan berfirman pada Ishak untuk tidak pergi dan tetap berdiam di negeri yang Tuhan suruh. Lalu, apa yang Ishak lakukan? Ishak memilih untuk taat akan suara Tuhan. Walaupun secara logika manusia, Ishak memikirkan, bagaimana mungkin bisa survive dengan tetap tinggal di negeri yang sedang dilanda bencana kelaparan? Bagaimana caranya Ishak dan keluarganya bisa bertahan hidup? Tetapi, karena Ishak menaati suara Tuhan, Tuhan menyertai dan memberkati Ishak. Bahkan dikatakan Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Yang kedua, kita lihat Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 16, tercatat 2 kali Tuhan mengalihkan pelayanan Paulus dan rekan-rekannya. Paulus bermaksud untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah baru sesuai dengan panggilannya, yaitu kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Kok Tuhan menghalangi orang yang mau memberitakan Injil ya? Tentu tidak. Tuhan tidak menghalangi orang yang mau memberitakan Injil. Tuhan memiliki rencana lain yang lebih baik bagi Paulus dan rekan-rekannya. Melalui penglihatan seorang Makedonia, Tuhan menuntun Paulus untuk mengabarkan Injil ke daerah-daerah Makedonia. Paulus mengikuti tuntunan Tuhan itu, lalu bersama rekan-rekannya, Paulus mendirikan gereja-gereja di daerah Makedonia. Ishak dan Paulus mempunyai pilihan untuk tidak menaati suara Tuhan karena sepertinya tuntunan Tuhan itu tidak masuk akal. Namun, mereka memilih untuk tetap taat mendengar suara Tuhan walaupun mereka tidak mengerti apa yang Tuhan sedang rencanakan bagi mereka. Begitu pula dengan setiap kita. Terkadang dalam kondisi sulit, Tuhan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang justru tidak masuk akal. Kita pun diperhadapkan pada pilihan untuk tetap taat mendengar suara Tuhan atau tidak. Bagaimana supaya kita bisa mendengar dan taat mengikuti suara Tuhan? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Pertama, intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 14 dituliskan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Untuk dapat bergaul dengan seseorang saja, kita harus sering bertemu dan berkomunikasi dengannya, bukan?
Demikian juga jika kita ingin bergaul dengan Tuhan. Kita harus meluangkan waktu, memelihara hubungan dan komunikasi dengan Tuhan setiap hari. Dengan itulah kita bisa lebih mengenal dan menaati suara Tuhan. Kedua, pertajam kepekaan rohani kita. Sebagai orang percaya, inilah tanggung jawab kita untuk melatih pendengaran kita dalam mendengarkan suara Tuhan. Melalui doa, pujian, penyembahan, dan merenungkan firman itu siang dan malam, kita melatih kepekaan rohani kita. Dan yang terakhir, kita harus memikul salib. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Memikul salib berarti kita harus taat kepada suara Tuhan, sekalipun sulit. Tentu tidak mudah, maka dari itu diperlukan penguasaan diri dan dibutuhkan buah roh dalam kehidupan kita. Ketika kita taat untuk memikul salib, ketaatan itulah mendatangkan berkat, sebab Tuhan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Memikul salib juga berarti memperkuat dan memperkokoh iman kita kepada Tuhan, apalagi ketika kita diperhadapkan pada situasi yang mustahil. Tahukah saudara, apabila kita mendengar dan menaati suara Tuhan, maka berkat-berkat ini akan mendatangi kita. Berkat keberhasilan dan keberuntungan, tertulis dalam Ulangan 28 ayat 1-2. Berkat kekuatan dan perlindungan, tertulis dalam Matius 7 ayat 24-25. Dan keselamatan kekal, tertulis dalam Yohanes 10 ayat 27-28. Jadi saudara, untuk bisa taat di tengah kemustahilan, kita harus pahami dan percayai bahwa Tuhan memberikan rancangan terbaik bagi kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Walaupun perintah Tuhan tidak selalu mengenakan, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik bagi setiap kita. Pada akhirnya, semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Yuk belajar percaya dan taat. Haleluya! Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.